Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul ibadah, wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Amma ba'd. Yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Sabilul Jannah beserta jajarannya, ayahanda dan ibunda yang hadir pada malam ini. Sudah tiap malam saya safari setiap masjid, semalam di Syuhada, di Mujahidin juga, tapi saya tengok yang paling ramai masjid ini. Alhamdulillah. Ya, sampai malam ini Pak, malam keberapa ini? 25. Karena sebagian masjid itu saya tengok makin maju saknya, maksudnya Pak, tinggal 2 sak, tinggal 3 sak, bahkan ada yang tinggal 1 sak. Sabilul Jannah malam ini ramai. Memang hebat syiarnya ini. Kalau tengok lebih ramai bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau menurut bapak, ibu-ibu. Kalau menurut ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau tengok kalau ke sana memang ibu-ibunya ramai. Karena ibu-ibu ini serba ramai. Kalau ada pesta yang ramai siapa? Ibu-ibu. Arisan? Ibu-ibu. Wirid? Ibu-ibu. Belanja di pasar? Ibu-ibu. Di neraka? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Tapi bukan ibu yang di sini ya. Makanya kita ikhlas. Nah, itulah tema kita malam ini. Karena nggak banyak waktu ya untuk ini, langsung saja ke temanya, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu kata Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Allah tidak pernah perintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Tadi mukhlisin, betul-betul ikhlas. Makanya para ulama, Bapak Ibu mengatakan kullun nas halikun. Setiap manusia itu celaka. Illal alimun, kecuali orang-orang berilmu. Maka untuk ilmu itu wajib. Ustaz, saya sudah berilmu. Apakah sudah selesai tugas saya kepada Allah? Belum, masih celaka. Wa kullul alimun halikun illal amilun. Setiap orang yang berilmu itu masih celaka, kata Allah, kalau belum diamalkan. Ibu sudah ada ilmu salat, tapi tidak diamalkan salat, berarti kita orang celaka. Ustaz, saya sudah punya ilmu, tapi saya sudah amalkan, sudah sampai ke hutang kita belum? Ada puncak dari amal ini Pak. Apa? Wa kullul amilun halikun. Setiap orang beramal itu celaka, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Jadi puncak akhir setiap amal perbuatan kita adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini penting. Terus Ustaz, gimana cara ikhlas? Ikhlas rahasia. Itu perbuatan yang sangat rahasia antara kita dengan Allah. Imam Al-Ghazali itu banyak sedekahnya Bapak Ibu. Suatu ketika beliau nulis kitab. Ketika beliau nulis kitab tadi, tinta dulu kan tidak kayak sekarang. Tinta itu pakai wadah. Dimasukkan ke wadah tulis, masukkan ke wadah tulis. Ketika beliau menulis kitab tadi, beliau berhenti sebentar. Kenapa? Datang seekor lalat. Datang lalat hinggap di tinta tadi, minum tinta daripada Imam Al-Ghazali. Karena lalat minum, beliau berhenti nulis. Dia biarkan dulu lalat tadi sampai ke kenyang.
Setelah lalat itu kenyang, terbang lalat tadi. Dia pun melanjutkan tulisannya. Ketika beliau wafat, ada seorang muridnya bermimpi. Salah satu sedekah terdahsyat yang diterima oleh Allah, pahala yang banyak adalah seekor lalat makan tinta. Kita sangka atau enggak itu? Kenapa? Ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan tergantung banyak Bapak Ibu. Ada orang sedekah karpet di masjid kita, umpamanya seluruh karpet ini saya sumbang, diterima enggak oleh Allah? Tengok dulu. Pas kalah caleg diambilnya lagi karpet. Kan enggak ikhlas namanya itu. Jadi keikhlasan tadi, kalau pakai minum lama tuh Pak. Model ceramah jadinya. Bagaimana kiat ikhlas itu? Yang pertama, selalulah kita berdoa kepada Allah. Apa doanya Ustaz? Kalau tidak bisa Indonesia, ya udah, ya Allah, ikhlaskanlah hati hamba beribadah kepada Engkau. Seperti Umar selalu setiap amal mengatakan, Allahumma ja'al kullu amali liwajhikal karim wala li ahadi ghairak. Ya Allah, jadikan setiap perbuatanku ini hanya untuk Engkau semata-mata, bukan karena yang lain. Maka yang malam ini bertahan untuk selalu melaksanakan tarawih, insya Allah orang-orang yang ikhlas. Sebab kalau dia ikhlas sudah terpengaruh Pak. Coba tengok mall malam ini, ramai tak yang beli baju? Ramai, karena sudah tanda-tanda hari raya. Karena hari raya itu tandanya dua saja Pak. Yang pertama, pusat perbelanjaan sudah ramai. Yang kedua, kalau kita pulang sudah tercium aroma kue-kue yang dibuat oleh istri kita. Cuman satu masalahnya, yang kita makan hanya yang angui-angui saja. Iya enggak? Mana yang hitam-hitam itu kan tuh apa? Yang bagus-bagus masuk toples. Itu kebiasaan tuh. Itu tanda-tanda hari raya. Jadi itu yang pertama, berdoa kepada Allah. Kiat yang kedua adalah jangan pernah menganggap amal kita ini banyak. Paham Bapak Ibu? Karena muncul nanti sifat ujub. Ujub menghancurkan amal. Apa contoh ujub? Kita tahajud malam hari, Allahu Akbar. Muncul dalam hati kita apa? Sayalah orang yang paling soleh. La ilaha illallah. Sayalah yang paling baik. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan pernah kamu merasa dirimu yang terbaik. Karena orang yang baik, dia tidak pernah merasa dirinya orang baik. Jadi kalau mau ikhlas itu gimana caranya? Jangan pernah memandang kita ini baik dari orang lain. Kuncinya gimana Ustaz? Setiap kita keluar dari rumah, camkan dalam hati kita bahwa orang ini lebih baik dari saya. Bisa tak Bu? Ini enggak. Mentang Ustaz dikit merasa hebat. Hilang ikhlas Ustaz tadi. Ya. Contoh Ustaz ceramah mengharapkan amplop itu tidak usah dipikirkan, itu urusan pengurus, bukan urusan Ustaz. Ya, besar kecil tergantung pengurus. Kalau kecil kan tinggal telepon pengurus. Bukan itu, bercanda Pak. Ini Ibu kenal kelapa, Bu? Tahu kelapa? Kan sering kue kan? Kelapa itu apa bahasa kitanya? Kalau bahasa Ambo kambiu. Sebab mau bang acu kambiu. Itu biasa bang acu. Cuman kojo saya menikahkan orang. Bapak kuah. Bapak main bahan kalau tolong. Kok iyo panjang pembahasan nanti kalau masalah nikah. Tengok. Jadi suatu ketika di kebun bapak ibu itu ada kelapa. Di bawah kelapa itu ada bayam. Apa kata kelapa tadi? Wahai bayam, engkau itu hina. Aku ini orang yang baik. Merasa hebat kelapa tadi. Tapi memang iya. Coba tengok kelapa, semuanya dipakai Pak. Daunnya untuk apa? Untuk katupe, lidi, sapu, pelocui, batang, bisa tuh jembatan. Sabui semuanya dipakai, tempurung
untuk bakar-bakar. Tak ada satupun yang terbuang dari kelapa. Inilah manusia. Kalau nyoba guno, naik sontiongnya, Pak. Diundang rapat, tak mau datang. Kalau tidak diundang, di mana keikhlasan kita? Seperti kelapa. Tapi bayam tadi tidak pernah menganggap dirinya lebih baik. Sedang saja dia jawab. Apa kata bayam tadi? Wahai kelapa, meskipun engkau tinggi, engkau semuanya dipakai, berguna semuanya, tapi ingat wahai bayam, kalau saya dipanen oleh ibu-ibu cantik, kan apa-apa panen bayam kan, ibu-ibu dipegang baik-baik, sementara engkau wahai kelapa dipanen oleh bowo. Tentu bowo monyet, itu hina anak tuh, Bu. Diambil oleh monyet, dibuang ke bawah, sampai di bawah dibelah, sampai dibelah dibolah lagi, sudah dibelah dikukur, sudah dikukur apalagi pas Marcel ada duit di dalam hari raya, azab kelapa tadi, Pak, dari awal azab kan. Yang diambil apa? Santan. Kata bayam tadi, sementara saya dipanen baik-baik, dicuci baik-baik, dibersihkan baik-baik, dimasukkan. Ketika engkau mendidih sudah azab tadi, barulah air bayam masuk bayam tadi, Pak. Pas waktu berbuka bertanyalah suami, Beb, katanya, Beb panggilan, Pak. Dia biasa nikahkan orang kan banyak nasihat pernikahan. Jadi panggilannya apa, Bu? Beb. Asal jangan besti aja lah, Pak. Dek katanya, Bu, ayo Mak Gadi, masak apa Ibu hari ini? Jawabnya sayur. Apa jawabnya? Yang dapat nama, Bah? Nama kelapanya mana? Yang susah payah siapa tadi, Pak? Yang azab siapa tadi? Yang dapat nama? Sampai pesannya enggak? Paham Bapak Ibu? Mulai dari Bangkinang, Pak, sampai Pekanbaru ini, saat saya bertanya, Ibu masak apa? Belum pernah ada yang jawab sayur kelapa bayam, enggak ada. Pasti sayur bayam. Yang azab tadi kelapa. Maka orang ikhlas tubuh, dia tidak mikir apa-apa. Jangan-jangan orang yang ngambil sampah plastik di luar itu yang dia kumpulkan di mata Allah lebih baik dari kita yang pakaian bagus ini. Kenapa? Dia ikhlas. Kita sombong. Maka perlu bahwa setiap amal yang kita lakukan jangan pernah kita banggakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Muncul yang ketiga, kita sendiri dikubur. Tidak perlu penilaian orang. Ya, tidak perlu penilaian orang. Yang penting kita baik. Sebab salah satu yang menghancurkan amal ibadah kita itu al-istighlal bi uyubil khalqi, kata ulama. Sibuk dengan urusan orang lain. Bahasa sekarangnya apa tuh? Kepo. Itu kepo. Pengurusnya ini tidak bagus juga. Ini imamnya Inyojo yang komentar begini, orang dia juga yang komentar. Suruh dia tidak mau. La ilaha illallah. Ini jauh daripada nilai-nilai keikhlasan yang kita lakukan. Maka cukup 3 ini aja. Yang pertama tadi berdoa. Apa doanya Ustaz? Allahumma rzuqnal ikhlasa waj'alna minal mukhlisin. Coba kita ulang. Allahumma rzuqnal ikhlasa waj'alna minal mukhlisin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ikhlas, jadikan kami orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah lewat, biasa ada tulisan di sini 10 menit saja, 15 menit saja. Kalau tidak nanti dilapor pula ke MDI, terlalu lama Ustaz ceramah. Demikian, mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.